محاسن الأخلاق هو القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 34 orang sama ibu. Gimana, mau dimulai apa nunggu temannya? Mulai dah Bu. Dalam? Boleh dimulai Bu. Boleh dimulai nggih? Oke. Mulai aja Bu. Ye. Kita mulai kalau gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan 4 SKS di semester 5 ya, saudara-saudara ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari nanti membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Untuk itu mari perkuliahan ini kita awali dengan membaca Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan yang tadi disebutkan saudara lulus dapat pekerjaan, ilmunya manfaat barokah, lulus dapat pekerjaan, dapat jodoh tepat pada waktunya ya. Amin. Allahumma amin. Gitu ya. Loh, kalau dapat pekerjaan, terus apa yang diharapkan? Kan dapat jodoh tepat pada waktunya, orang yang alim, alimah, soleh dan solihah, kan gitu toh? Itu kita awali dengan baca Fatihah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah bisa Fatih Rasulillah bisirri asrari al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin 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 Allahumma amin. Baik, saudara-saudara semuanya, terima kasih telah bergabung. Ada 38 orang dengan Ibu. Dari 45 ya kayaknya, di Ibu tertulis 45 orang di kelas C2 dengan pertemuan jam kuliah jam 09.30 sampai 11.30. Baik. Mata kuliah teknik pengambilan keputusan 4 SKS, setiap pertemuannya 2 jam, tapi mestinya itu 4 SKS itu 200 menit. 200 menit itu berarti 60 kali 3 itu mestinya 3 jam 20 menit satu kali pertemuannya. Makanya untuk 3 SKS itu menjadi 22 pertemuan. Ya. Oke, kita ikuti saja. Nanti sampai pertemuan yang ke-16 nanti kita ada tambahan-tambahan materi atau tambahan diskusi gitu aja ya, karena dalam proses pembelajaran kita ikuti saja kebijakan, karena kebijakan itu adalah diawali dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu ada tekniknya dalam sebuah lembaga pendidikan atau lembaga yang lain, bahkan pribadi pun kita itu butuh teori untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan mau selesai 4 semester atau mau selesai 7 semester, atau lulus mau nikah dulu, atau lulus kerja dulu. Nah itu juga namanya pengambilan keputusan. Nah pengambilan keputusan ada teorinya, nanti ada tekniknya, ada prinsipnya. Insya Allah ilmu yang dipelajari dalam mata kuliah ini insya Allah bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Kalau saudara menjadi atau bekerja menjadi seorang pemimpin, menjadi leader, menjadi kepala sekolah, mengambil keputusan pasti harus banyak manfaatnya daripada mandorotnya. Itu kan yang diharapkan dalam ajaran agama Islam. Harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dalam membuat pengambilan keputusan. Baik, sebelum saya lanjutkan, sudah pernah ketemu Ibu dalam mata kuliah? Belum. Ya sudah, kalau gitu kita ikuti pepatah kuno ya. Pepatah kuno orang Jawa, tak kenal maka tak sayang. Nah Ibu orang Jawa, Ibu orang asli Putri Mojopahit, Ibu asli orang Mojokerto, dekatnya Trowulan, Kerajaan Mojopahit Kertanegara, patihnya Gajah Mada. Ibu orang sakit gatal-gatal atau sakit sifilis atau sakit apa saja pokoknya yang berkaitan dengan penyakit kulit, kalau mandi di situ kena apa itu belerang, Masya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Tapi Ibu juga belum pernah mandi karena Ibu alhamdulillah nggak pernah sakit kulit, juga takut kalau mandi dulu kan ada apa ya, lokalisasi terbesar di Jawa Timur ada apa Pak? Gang Doli itu ya, Ibu takut karena banyak yang kungkum di situ. Tapi ada yang di kamar mandi, walaupun bayarnya mahal, tapi itu khusus untuk orang-orang tertentu yang memang ada kaitannya dengan penyakit kulit. Nah itu ya, ada pembandian air dingin untuk tempat rekreasi ya, ada artis-artis ibu kota, artis nasional datang ke situ kalau momen-momen tertentu, hari raya, tahun baru, itu mesti diadakan seperti itu. Tapi Ibu itu juga jarang ke sana. Kalau ke sana sama keluarga, karena keluarganya Ibu itu tidak memperbolehkan anaknya itu main-main sendiri gitu ya. Oke, baik. Saya diberi nama oleh orang tua adalah Siti Rodiah. Tapi di ijazah dulu oleh kepala sekolah disingkat ST.
Kalau saya dulu tuh sekolah dipanggil Sultan Takdir, bukan Bapak loh. Lah apa ini ST? Siti lah, Siti aja tinggal nambahi I kok disingkat. Ya enggak tahu lah Pak, saya kan orang desa. Dulu itu kan enggak ada akte kelahiran. Adanya surat tanda lahir dari kelurahan, sudah hilang lagi. Ibu sekolah SD kelas 3 sudah nikah loh. Jadi gak ngerti. Ya nek manajemen. Oh ya, jaringannya Mbak ya ada terputus gitu tadi. Baik, nah, itu nama saya. Kemudian apa? Keluarga ya. Ibu sekarang usia 52 tahun. Menikah usia 23 lebih karena ibu itu dulu memang doanya seperti itu loh, Nduk. Ya Allah, wes karena dulu itu nggak ada orang kuliah, hanya keluarganya ibu itu aja yang kuliah, apalagi perempuan. Sak kecamatan itu hanya bisa dihitung berapa yang kuliah. Wong sak kelurahan aja yang kuliah ya keluarganya ibu itu aja, apanya ibu. Tahun 88 itu ibu kuliah, masuk kuliah S1. Sampean aja belum lahir, ibunya sampean paling yang sudah lahir. Nah, kan orang desa mesti wis bilangnya wedok ayo sekolah dukur-dukur kata sapa sing wani ngrabi. Ngono gak dirabi jenderal tak po presiden apa wani menikahi katanya. Lah kan ibu itu orang desa pada bilang begitu, ibu itu takut ndak laku, Mbak. Akhirnya ibu itu berdoanya, ya Allah, berilah saya nanti kemudahan, kelancaran dalam kuliah, cepat lulus dapat pekerjaan dan dapat jodoh tepat pada waktunya, ibu gitu. Doanya bahasa Jawa gitu Mbak, bahasa Indonesia. Alhamdulillah Mbak, semester 1 akhir, semester 2 awal sudah dilamar sama suaminya ibu itulah. Bapaknya ibu nggak boleh. Kenapa? Karena saudaranya ibu itu ada perempuan, kakaknya ibu 2 itu lulus mondok sanawiyah gak sampai lulus dinikahi, diambil menantu kiainya. Yang satunya juga gitu, aliyah kelas 1 sudah diambil menantu kiainya, ya jadi punya kiai suaminya. Jadi ibu aja yang ngejel minta kuliah karena kakak-kakaknya ibu yang laki itu kuliah semua. Yang perempuan itu nggak ada yang kuliah, menikah, diambil menantu kiai. Jadi mondok is menantu kiai. Ibu ada yang ngejel itu, mondok is nggak mau, dinikahkan nggak mau. Nah, karena keluarganya ibu itu pondokan semua, makanya ibu buat pondok. Di Karangluo itu di depannya Musala Mujahidin itu pinggir jalan ada pondok pesantren Putri Ar-Raudhah itu punya ibu. Tapi sekarang santrinya mulai corona Maret 2020 wis pulang aja wis nduk kabeh wis nduk gak ono kuliah wis saya gitu. Nanti kalau masuk dah wis kamu daftar lagi masuk lagi saya gitu. Nah itu ibu namanya itu. Terus suaminya ibu juga dosen di UIN khas Jember, tambah mulai tahun 92 suaminya ibu. Nah sebelum Prof Babon itu suaminya ibu jadi rektor, jadi ketua STAIN 2 periode, karena namanya sama kan nggak boleh terus. Jadi terus yang melanjutkan ganti Pak Profesor Babon Soeharto itu. Kalau Profesor Babon Soeharto boleh sampai berapapun, karena STAIN 1 kali, IAIN 2 kali. Ini nanti UIN masih jadi rektor 2 kali, baru sudah nggak boleh. Karena kalau sudah 2 kali dengan nama yang sama nggak boleh, jabatan itu dibatasi itu. Ya, alhamdulillah suaminya ibu bisa menyelesaikan 2 periode jabatannya. Alhamdulillah tidak ada masalah, tidak kena korupsi, tidak, ibu sudah bersyukur. Sekarang jadi dosen di S1 juga di MPI, Prodi MPI, karena semua dosen itu pada dasarnya kan dosen Prodi S1. Namanya nggak pernah ketemu dengan Profesor Haji Muhammad Husnurido. Profesor ketemu Bu, itu suaminya ibu. Iya. Iya, karena ibu dosen, anaknya ibu juga jadi dosen, tapi di IKIP GRI Jember.
sekarang jadi Unpar Universitas Argopuro itu ya, masih bujang. Dulu sekolahnya di sekolah SMP SMA-nya di Kuliatul Mu'allimin Islamiyah Pondok Modern Gontor Darussalam Ponorogo, lanjut S1-nya di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, S2-nya baru di Universitas Negeri Jogja yang dulu IKIP negeri itu. Terus tak suruh langsung S3, enggak mau, kesel mikir katanya. Langsung kerja itu sama bisnis Pampers, Ami Popo sama Sweety itu jadi tokonya ibu itu yang di pondok itu dibuat gudang Pampers sekarang karena toko busana muslimnya tutup, gak ada yang beli, mahasiswanya pulang semua. Kan melayani santri itu Mbak, ya sabun ya sembarang itu ya, karena santrinya pulang yang beli siapa, ya sudah tutup dulu, malah buat gudang sama anaknya ibu buat bisnis itu. Yang kedua juga baru lulus dari Gontor Ponorogo SMP SMA, ini juga kuliah tapi nggak mau kuliah di mana-mana, kuliah di UIN khas katanya, kan sudah jadi UIN, kenapa saya kuliah di Malang? Kenapa saya kuliah di mana-mana? Enggak mau, pokoknya saya kuliah di Jember. Ngapain saya mau nemani Abi? Enggak taunya Prof Ridho sakit itu, Mbak. Ya Allah sudah merencanakan semuanya. Beliau sakit, anaknya disuruh kuliah dimanapun, enggak mau kuliah di Jember. Hanya kuliah di bahasa Arab. Karena Gontor kan bahasa Mbak ya, Arab Inggris itu, jadi mau melanjutkan bahasanya itu ya sudah, yang penting kamu kuliah betulan, saya gitu. Karena orang tua nggak bisa maksa anaknya, tuh. Nah, sudah anaknya ibu 2 laki semua, masih bujang semua, belum ada, tak suruh menikah sih lami. Boleh Bu, boleh. Boleh, wong jodoh itu nggak ada yang tahu ya. Iya, yang penting syaratnya salihah ya. Ya, syaratnya salihah itu aja. Ala salihah kan mesti fasalihatun qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah ya. Taat kepada Allah. Insyaallah Bu, insyaallah. Orang tua suami menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kan gitu Mbak. Ya makanya doanya itu aja, alimah sholihah kan gitu ya. Oke. Itu kalau ibu pendidikannya dulu mondok terus Mbak, ibu mulai MI itu sudah di sekolah di pondoknya ya, kakaknya ibu yang dinikahi kiai itu di pondok Darul Muwahhidin Mojokerto. Aliyah sanawiyahnya di Salaf di pondok hafal Quran itu, tapi ibu nggak hafal Quran, sekolahnya aja. Aliyahnya mondok di Kabupaten Jombang, di kiai bapaknya, abahnya Cak Muhaimin Iskandar, ketua PKB itu loh Mbak. Ibu mondoknya di bapaknya beliau, di abahnya beliau. Kuliahnya ibu di Asrama Putri IAIN Malang, jadi terus di pondok pesantren, makanya ibu terus buat pondok pesantren itu Mbak, biar ilmunya yang di pondok pesantren tidak hilang, bisa diamalkan. Anaknya ibu kan mondok-mondok juga biar ada tempat untuk mengamalkan ilmunya yang di pondok itu. Ibu mau buat pondok lagi, sudah beli tanah tapi gak punya uang untuk bangun. Di dekatnya itu, dekatnya kampus, sebelum pondoknya Gus Ap itu kan ada Pesona Timur itu ya, ibu beli tanah di situ ya. Mau buat pondok lagi tapi belum punya uang buat bangunnya ya, baru beli ya. Oke, itu perkenalan dari ibu. Terus untuk ini ada 40 orang ya. Mbak Safia ini dari mana, Cahayu? Rumahnya mana? Saya Banyuwangi Bu. Oh, makanya pondok ibu itu banyak anak Banyuwangi cantik-cantik ya, keturunan anu itu ya, gandrung anu itu ya. Mbak Umi Rafikatul Jannah dari mana Dek? Banyuwangi juga Bu. Wah iya Banyuwangi ya. Katanya Pak Didin itu yang asli Banyuwangi. Bu, ada Banyuwangi mondok di Saman kabeh ya. Ayo Bu, iya gitu. Adila Husna Amalia dari mana Dok? Banyuwangi juga Bu. Banyuwangi. Semuanya dari Aliyah ya sekolahnya, Pak SMA? Iya. Oke. Mbak Sintia Ajeng dari mana Dok? Dari Banyuwangi Bu. Loh ya rombongan Banyuwangi ya. Ayo Arifa Auliatil Gofar dari mana? Banyuwangi juga. Nah, lah rombongan banyak. Aisyatul Khairiyah mana wajahmu Nduk, tunjukkan nak. Fotonya aja ini, orangnya kemana ini? Cocok sih mandi. Iya mana? Suaranya saja Ibu yang sampaikan Bu.
Ya, kenapa? Wajahmu tunjukkanlah sebentar, Dok, biar Ibu kenal. Soalnya nek nama itu bisa lupa, Ibu. Kalau wajah mesti nggak lupa. Ketemu di Roxy gitu, Ibu. Biasanya Ibu gini, nek ketemu di Roxy walaupun gak nyapa Ibu, tapi Ibu apal. Iku lo anaknya Ibu. Wis biarlah nggak nyapa. Kadang-kadang sama apa temannya gitu, wis nggak apa-apa. Ayo tunjukkan, Dok. Sebentar aja wajahmu mana. Jojo kamu tadi masih daster enggak jilbaban. Naik kuliah bisa kan gitu. Ya nek wayahe apa? Iya, Bu. Kalau kuliahnya Google Meet atau Zoom ya pakailah busana muslim. Nek cuma di LMS saja diskusi ya gak apa-apa, kamu dasteran persoalan cekak gak masalah. Tapi kalau harus menampilkan wajah ya anunya yang sopan gitu lah ya. Oke, mana Mbak? Sampean mana aslinya? Saya produk Jember, Bu. Oh, Jember mana? Jember Puger. Ya, alhamdulillah banyak ikannya kalau Puger ya sama pantainya. Oke. Mbak, Alhamdulillah, Bu. Bisa ke rumah, Bu, kalau mau ikan. oh boleh. Tapi nek nang omahmu kadoan Nduk bakul blonjo lewat ngarepe Ibu ya dodolan iwak laut dino. Daripada nang omahe sampean gak waktune Bu ngajar terus ini ngajar PPG. Juga profesi guru-guru yang mau sertifikasi guru itu sampai jam 10 malam itu, Nduk. Ayo Mbak Sofia ini dari mana Mbak? Sudah tadi Bu, dari Banyuwangi. Iya sih lagi. Oke, sebentar kalau gitu tak. Mbak Adila Kusuma, tadi sudah Adila Kusuma? Sudah. Ah, admin ini siapa ini? Ditulis admin. Nggak boleh nih kalau kuliah terus namanya admin tak? Gak boleh tulis namanya baru nanti garing admin gitu, jangan ditulis adminnya saja. Siapa ini? Nah, wes yang ada Mas Diki Darmawan. Mas Diki siapa ini? Hilang lagi. Diki ya Bu. Taruh dari sini ya. Taruh dari sini. Adila Kusuma sudah. Admin ini siapa admin ini? Gak ada wes. Alifatul Fauziah mana? Oh Jojo apa masuk tok terus wong ini hilang ya gitu marono njaluk pinter ya apalah pinter wong setelah masuk di LMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu saya hadir wes ngilang tinggal nang pasar mau kemana. Nah itu susahnya nek kuliah LMS kan begitu ya, kuliah daring itu kebanyakan gitu. Makanya yang dapat nilai A nanti yang aktif bertanya, yang jawab itu, yang kalau di LMS nggak Zoom ya atau nggak Google Meet ya. Masa salam tok ya, masa kuliah tuh absen tok klik. Setelah itu Assalamualaikum Bu saya hadir, ngilang sampai selesai gak ada orangnya. Ya. Nah, nggak dapat apa-apa, saudara nggak akan pinter ya. Anak kuliah itu kan tidak hanya dapat gelar toh, tapi kan dapat ilmu. Ya, gitu ya. Oke, Mas Ahmad Rizki Aulia mana? Halo Ader Bu. Iya, tunjukkan wajahmu Mas. Aduh malu saya Bu. Bentar. Belum mandi itu sampean kok malu? Enggak, habis dari perjalanan Mas ya orang itu ya nggak kuliah, nggak kemana-mana, sehari itu harus mandi 2 kali. Karena apa? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat, yang cerdas itu berada pada badan yang sehat gitu loh ya. Iya. Naam Bu. Tepat. Ya, Ini fotonya sampean lo belum muncul wajahnya sampean Mas Ahmad Rizki. Masa ada dosen terus nggak tahu mahasiswanya gitu loh ya, biar tahu wajahnya aja. Ya maaf nih. Saya baru paling bangun tuh Mas Indra? Ya baru bangun tidur. Enggak, udah dari tadi Bu, sumpah nih. Cuma baru semangat gitu ya. Subhanul yaum godan. Pemuda yang semangat di hari ini adalah pemuda yang memiliki masa depan, kan gitu ya? Iya. Cakep. Iya ya. Udah. Alifatul Fauzia sudah, Ahmad Rizki Aulia sudah, Alfinatuz Zahra mana? Ya Bu. Alfinatuz Zahra dari mana Mbak? Dari Puger.
Oh iya tadi sudah sendok. Tadi Anis Tadi ada Alifatul Fauzia, ada Alifatul Zahra, sama yang Zahra ya, yang Fauzia. Anisatul Khairah Bu, tadi Ani. Anisatul Khairah. Iya, yang ini ada Anisatul Khairah. Mana yang Anisatul Khairah? Ya, yang sudah tadi ya. Saya Bu, saya. Oh, belum tadi. Soalnya ini ada namanya hampir sama, Alifatul, Alfinatus, Anisatul ya. Dari mana sama Itu Mbak? Alifatul Fauzia Bu. Iya, sama dari mana? Di kalau Alvinatus dari Puger, Anisatul juga dari Puger, Bu. Oh iya, sama dari pugernya. Oh iya, janjian tak dulu kuliahnya ya. Yang di IAIN aja, enggak. Bu Rizky nggak ditanya dari mana, Bu? Siapa? Oh iya, Bu Mas Rizky nggak ditanya. Mas Asma Rizky dari mana tadi? Saya dari Bali, Bu. Oh, makanya kok persis. Bisa ditebak. Persis apa? Persis apa, Bu? Itu penampilannya. Kenapa, Bu? Iya, Emang saya ketahuan kalau Bali, orang bukan? Bali itu mesti seperti itu. Masa iya, Bu? Tahu ciri khasnya sama orang Bali. Bapak, Bu. Loh, sama orang Bali sendiri enggak tahu. Kalau Ibu apal itu kalau orang Bali. Ya, penampilannya, performanya Ibu ya. Oh, kok jauh sama kuliahnya di sini? Kan di Bali juga ada IAIN. UIN Bali sekarang. mengejar jodoh Bu. Alhamdulillah. Enggak, Bu, enggak ada. Enggak ngawur nih, Bu. Ya mudah-mudahan dapat jodoh. Mana jodoh itu gak usah dikejar, Pak. Ada 3 hal yang kalau dikejar lari ditunggu berhenti. Loh, dikejar itu lo lari, tapi ditunggu berhenti. Kapan ketemunya? Karena 3 hal itu adalah rahasia Allah SWT. Ya, makanya kalau berdoa tadi loh, ya Allah, ketika saya menuntut ilmu ini beri saya kemudahan dan kelancaran. Beri saya kecerdasan yang cukup, beri saya kemudahan, beri saya kelancaran, beri saya kesuksesan, dan beri saya dapat jodoh tepat pada waktunya. Wes, nek sampean diberi kecerdasan yang cukup, dikasih tugas dosen apapun bisa mengerjakan. Dikasih kemudahan, wes pokoknya ngerjakno, wes nek kuliah di Ibu itu ya, pokoknya wae mlebu. Wae ngerjakan, wae disuruh ngerjakan ngresumo tugas individu. Wes, makalah ya dikerjakno, PPT diupload, wae presentasi UTS tepat pada waktunya, UAS pada waktunya. Sudah wes. Nek jawabannya nabrak jelas dikasih Ibu A+. Nek gak nabrak nyerempet tak lo dikasih amin. Gitu loh. Nek gak nyerempet beluas wis pokoknya sama mlebu sembuh aktif. Wis kasih Ibu nilai B. Gitu. Karena tapi Ibu itu nomor 1 untuk mengukur pendidikan itu kan membuat orang bertanggung jawab ya. Ya sudah, dikerjakan itu sesuai dengan wis tak kasih nilai lah bagus. Wong Ibu loh tak kasih murah. Ibu loh kuliah gak kulaan, tapi kudu ono dasare ngasih nilai orang bagus itu ya. Itu wis berdoa itu tak kasih kunci itu ya. Ya Ibu loh jodoh itu enggak nyari, Ibu datang sendiri. Prof Ridho, Ibu masih semester 1 akhir itu loh. Prof Ridho sudah mau selesai. Ya sudah datang. Setelah itu semester 2 awal sudah datang ke rumahnya Ibu ngelamar sama orang tuanya. Loh, sudah abahnya Ibu gak boleh soalnya kabeh sudah menikah, kakaknya Ibu dinikahi kiai. Mondok dipek mantu kiai ini. Saya sanawiyah kelas loro. Sito Isan aliyah kelas 1 dipek mantu ya gak ono sing lulus. Sito gak lulus sanawiyah, gak lulus aliyah. Ibu aja yang ngeyel sampai kuliah ndak mau dinikahkan itu. Itulah ya. Makanya ada 3 rahasia Tuhan yang kalau dikejar lari ditunggu berhenti. Kapan ketemunya? Mati rezeki jodoh. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Makanya motonya Ibu sejak kecil, sejak SD itu kalau ditanya, motomu apa? Dulu kan buat apa? Address gitu ya. Motomu apa? Terus Ibu moto di Islam itu ada ikhtiar dan tawakal. Kalau Ibu motonya pakai bahasa apa itu? Bahasa asing ya. Ora et labora. Usaha sambil berdoa. Ibu itu akan berusaha sekuat tenaga dan jiwa kalau punya cita-cita. Kemudian selebihnya sudah saya berdoa, saya serahkan pada Allah. Karena sudah di luar kemampuan manusia itu. Tapi alhamdulillah Ibu cita-citanya
Bu dulu tuh pengen jadi guru malah diberi Allah lebih loh. Pengen jadi guru malah dijadikan dosen sama Allah. Pengen punya suami orang yang soleh, tambah dimbui. Ya soleh, ya dosen, ya. Tuh, itu rezeki juga cukup. Saya pengen punya anak, diberi anak. Walaupun laki-laki semua tak syukuri aja daripada yang nggak diberi anak saya. Nanti menantunya kan perempuan, nggak mungkin menantunya nggak perempuan saya gitu. Kalau ibu baik kan insya Allah menantunya juga baik, gitu aja wis. Dimulai dari diri sendiri kan gitu. Oke, kemudian Emma Farida, mana Mbak Emma Farida? Emma Farida. Bu. Ya, dari mana? Hadir, Bu. Mana? Dari Situbondo. Situbondo, nggih. Kemudian Husniatul Haliyah. Dari Banyuwangi, Bu. Ya, dari Banyuwangi, Kak Popo wes. Berarti berarti Sri Kandi Banyuwangi itu bagus semuanya, berpendidikan tinggi kan gitu ya. Iwan Budianto, mana Mas Iwan ini? Mas Iwan. Ya, Bu. Saya dari Tanggul. Dari mana Mas Iwan? Apa, Bu? Dari mana sampean? Tinggal di rumah, Bu. Di Tanggul. Ya benar yang ditakut sama dari mana, dari rumah ya. Tapi maksudnya ibu tanya asalnya dari mana gitu, dari Tanggul ya. Kenapa kok hanya menampilkan wajah sebentar sampean? Kok wajahnya cuma seret gitu aja, terus ganti foto lagi, kenapa? Hah? Malu soalnya, Bu. Apa? Malu, Bu. Oh, wong kuliah kok malu? Kuliah itu mestinya harus ada tatap muka langsung dengan gurunya ya. Tapi ini karena ada darurat, maka tatap mukanya lewat virtual ini ya. Iya. Iya, Bu. Tapi di kampus gak ada kan kabar suntik vaksin ya, Bu? Ada apa? Vaksin? Nggak ada kalau di kampus. Hanya untuk dosen dan karyawan saja. Dulu sudah dahulu Mas, sudah berapa bulan yang lalu itu kalau dosen sama mahasiswa. Soalnya di kampus lain itu ada di kantor NO cabang Jember. Data itu Bu lupa kapan itu ya. Ya. Iya harus vaksin ya. Di kantor. Ini pembelajarannya tatap muka kan kalau Kabupaten Jember anak SMA sudah masuk SLTA. Ini katanya awal bulan SMP. Nanti pertengahan bulan September SD, TK keri-keri nanti masuknya, tatap muka. Mudah-mudahan kita juga bisa tatap muka nanti ya, kebijakan Pak Menteri, kalau tatap muka ya tatap muka. Ya, sekarang tatap muka di virtual enggak apa-apa ya. Oke. Izatul Munawarah, mana Mbak Izatul Munawarah? Dari Probolinggo, Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau Jannatul Firdaus, ini loh yang dicari orang sejak dulu, masuk surga Jannatul Firdaus. Mbak, mana rumahnya? Jember, Bu. Jember mana? Mumbul Sari. Mumbul Sari. Ibu tuh bingung, ada Umbul, ada Mumbul ya. Dua kecamatan namanya hampir sama ya. Mbak Lailil Munfaati, mana? Lailil Munfaati. Dari Pasuruan, Bu. Pasuruan, Dari Pasuruan. Kalau Lailatun Nafisa dari mana? Tanggul, Bu. Tanggul. Mana ini orangnya? Oh, Nafisa Tanggul, Kalau Lucy Rahmawati dari mana? Mana ini Mbak Lucy? Dari Jember, Bu. Dari Jember mana? Jember Kota, daerah Gebang. Muhammad Hasan. Mana Mas Muhammad Hasan? Gak ada ini. Oh, dari mana Mas Hasan? Lamikmu masih mbok miut loh Mas lah. Dari Bondowoso, Bu. Samaan muni mikir tapi masih di ya Kak bunyi ya. Muhammad Najmuddin, dari mana ini? Muhammad Najmuddin.
Ini ada Banyuwangi. Yai Najmuddin itu ada loh ini. Ya, Jember Pak Yai Najmuddin. Sampean dari mana? Mas? Dari Banyuwangi, Bu. Oh, Banyuwangi. Baru ini ada Arjunanya Banyuwangi. Tadi kan Sri Kandi aja ya. Sekarang itu kuliah kok banyak perempuannya ya. Zamannya Ibu tahun 88, satu kelas 47, perempuannya cuma 11. Zaman tahun itu tuh kuliah perempuan itu jarang sekali ya. Sekarang alhamdulillah berarti ada wis nggak ada istilahnya ini dulu wis gak apa perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi, masih sekolah tinggi yo pancet yo ke dapur, yo masih dokter, profesor ya tetap sih ke dapur ya. Bagi ibu itu gitu ya. Lanjut. Marita Yahmilul. Mana Marita Yahmilul B ini mana? Saya, Bu. Ya, dari mana Mbak Marita? Dari Jember, Bu. Ya, wajahmu tunjukkan dong. Bu biar tahu. Iya, dari Jember mana? Jember mana, Mbak? Wirawangso, Bu. Wirawangso. Muhammad Izuna mana ini? Halo, assalamualaikum Bu Rodia. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana kamu Cang Ganteng rumahnya? Saya dari Gresik, Bu. Oh iya, makanya kok Sama. iya, makanya kok kelihatan banyak makan ikan itu kan banyak tambak di Gresik ya. Iya Bu, Bandeng Bu. Sama udang. Iya, ibu kuliahnya kan S1-nya di IAIN Malang. Temannya orang Gresik, itu banyak Gresik, duduk sampean, Karanganyar. Mesti bawa ikan itu kalau ke asrama kembali. Iya Bu, saya kebetulan dari Duduk Sampean. Oh, sampean dari duduk sampai. Ya, oke. Banyak temannya ibu di situ dulu ya. Oke, Mbak. Kemudian selanjutnya Muhammad Ulil Aqwa ini mana? Muhammad Ulil Aqwa, ada enggak? Oh, gak ada ini, masuk saja orangnya menghilang ini. Oh, dari mana Mas Ulil? Ganteng ini. Dari Gresik. Oh, Gresik juga. Sampean keturunan Arab? Bahkan Oh, kayak iya, kayak orang Arab, ganteng ya. Nah, ini sampean punya teman ganteng nih, Mbak Arjuno ya. Nah, dari Gresik duduk sampean juga, bukan? Boten. Perbatasan kali Lamongan, Ampera. Oh, iya. Nah, lanjutannya. Mutiatul Hasanah tadi sudah ya? Mutiatul Hasanah tadi kan sudah, belum? Belum. Mana Mbak Mutiatul Hasanah? Nggak ada. Nah, Mbak Mutiatul Hasanah dari mana rumahnya? Di Madura, Kepulauan Sapudi. Oh, jauh ya. Nah, padahal di Madura juga ada IAIN Madura ya. Tapi pengen ke Jember ya. Pengen nyebrang itu ya, Suramadu ya. Ya. Nabila Rida Umama mana? Dari Ajong Bu Jember. Oh, yo menak sama daweket ya. Karena lewat pondok ibu itu belok kanan ya, Bang, sampai. Kemudian Nur Khafifah. Bu. Dari mana? Bondowoso. Bondowoso, nggih. Kemudian Pasai Sahri Dewa. Mana ini? Mas Pasai Sahri Dewa. Padahal ini WA Ibu, mana ini orangnya? Ayo Ibu, enggak tahu wajahnya nih, hanya tahu fotonya. Ya Mas, munculkan wajahmu Mas, ya. Sampean Pasai Sahri Dewa asalnya dari mana? Lumajang. Lumajang, nggih. Kemudian Rike Vivin, koordinator kelasnya Mas Pasa ini. Nggih Mas. Taman koordinator kelas. Nggih. Ya. Ya. Kemudian Rike Vivin dari mana ini? Dari Jember, Bu. Jember mana? Desa Nogosari. Salwa Noris
Masih toh dari mana? Dari Jember, Bu. Jember mana? Jenggawa. Oh ya sudah dekat. Putri Adinda Pratiwi. Mana? Gak ada. Ya, Bu. Ya dari mana? Dari Jember Ambulu. Sevil Afifah. Dari Bandawasa, Bu. Mana wajahmu, Mbak? Kok bunga aja yang muncul? Ya dari Bondowoso. Cynthia Ajeng. Dari mana Cynthia Ajeng? Gak ada. Sofi Aini dari mana? Dari Banyuwangi, Bu. Iya nggak apa-apa, banyak temannya tadi ya. Umi Rafikatul Jannah. Dari Banyuwangi, Bu. Ya. Kalau Uswatun Hasanah tadi sudah ya? Belum. Oh belum. Dari mana Mbak? Pulau Sapudi, Bu. Mana? Kepulauan Sapudi. Oh, Madura. Madura, nggih. Ada temannya tadi dari Madura kok. Via Lutfi dari mana? Jember Wirolegi, Bu. Nggih. Wajahmu mana, Mbak? Kok nggak kelihatan? Lah, wong cantik gitu kok nggak dikelihatan karena mana-mana ya. Kalau Wahyu Agung, mana Wahyu Agung? Nggih Bu, Banyuwangi rumahnya. Oh nggih, Banyuwangi Mas Wahyu Agung ya. Mbak Wike Nuril Aziza. Dari Bondowoso, Bu. Nggih, Zahratus Salihah tadi sudah? Belum. Mana Mbak? Dari Iya. Tegal, Bu. Oh, Bang Salsari. Terakhir, Mas Zainal Muhaimin dari mana Mas? Pak Yai ini ya Pak Yai dari mana? Bondowoso. Oke, baik. Sekarang kita buat kontrak pembelajaran. Nah, masuknya tetap jam 9.30 ya. Saya belum. Sampai jam 11.30. Loh, siapa yang belum? Siapa? Siti Komaria? Tadi sudah di absen sama Ibu Siti Komaria gitu. Masih di jalan nggak tadi, muncul. Loh, di jalan sudah masuk di Google Meet ya, enggak apa-apa. Asalnya mana, Mbak? Jenggawa. Oh, iya. Loh, di jalan dari mana teman kok di jalan tadi? Pondok, Bu. Oh, dari pondok. Pondok di mana teman? Ainul Yakin Ajung. Oh, pas pulang apa pas kembali ke pondok? Pulang. Oh ya. Oke, sudah semua kan? Ya sudah, kita buat kontrak pembelajaran. 1. Masuk kuliah tetap pada jam 9.30 sampai 11.30 ya. Masuk kuliahnya karena 4 SKS 22 kali pertemuan. Karena 1 SKS itu 50 menit, berarti 50 kali 4 itu kan 200. Mestinya 3 jam 20 menit. 1 kali pertemuan. Karena ini hanya 2 jam, berarti harus 22 pertemuan. Ya. Oke. Kemudian masuk di LMS atau di Sister. Itu sudah terprogram otomatis kalau saudara masuk di menit 1 sampai 15 itu berarti dianggap tidak telat. Tapi kalau saudara masuk di 16 sampai ke 30 berarti saudara dianggap telat. Kalau saudara masuk absennya jam 31 itu berarti saudara dianggap tidak masuk. Karena di LMS itu absennya itu jadi merah. Gitu ya. Makanya kalau misalnya belum mandi, asal nggak Google Meet, asal nggak Zoom, sama cek log dulu, baru nanti masuk. Tapi Ibu tidak mau, hanya masuk absen, klik, setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu saya hadir, terus menghilang.
Ya lah nek gitu semua. Terus nek diskusi sing tanya siapa, yang nanggepi siapa, yang nambahi jawaban siapa, yang feedback siapa. Masa terus nanti yang masuk di LMS itu cuma yang presentasi aja sama moderatornya. Yang lainnya hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya hadir terus menghilang. Ya, kan nggak jalan diskusinya ya. Syarat semuanya aktif ya. Oke. Selanjutnya wajib mengerjakan semua tugas yang ada di RPS. Setelah ini RPS-nya saya posting ya. Oke. Nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada tugas presentasi, ada UTS, ada UAS. Yang individu di pertemuan kedua dan ketiga itu semuanya harus meresum atau mereview topik yang ada di situ. Yes, boleh ditulis tangan, boleh diketik ya. Asal nanti diupload wes enake sampean ya apa pakai Word boleh, pakai PDF boleh, yang penting di-upload di LMS, tak buatkan tempat nanti ya biar bisa ngupload tugas itu. Itu individu untuk mengukur sampai di mana tanggung jawab secara pribadi atau secara individu. Karena pendidikan itu kan membuat orang tujuan akhirnya adalah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan bangsanya. Kalau dia jadi pemimpin masyarakat atau pemimpin bangsa. Oke. Kemudian yang ketiga ada tugas kelompok membuat makalah dan PPT PowerPoint yang itu dibuat presentasi dan nanti kemudian presentasi kemudian ada salah satu dari kelompok itu jadi moderator. Yang tugasnya moderator nanti membuat catatan notulen siapa yang bertanya pertanyaannya apa, terus siapa yang jawab jawabannya. Ya. Nanti Ibu ngomentari pasti di bawah. Makalahnya sudah memenuhi persyaratan karya tulis ilmiah apa belum? Kalau belum mesti disuruh revisi. Kalau tidak revisi nilainya nanti nggak bisa dapat A, apalagi A+. Nah, makalahnya perlu diingat, kontrak pembelajarannya, makalah itu karena sebuah karya ilmiah jumlah halamannya harus 13. Dihitung 1 itu dari bab 1 yang harus ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan itu ya. Hitung 1 sampai daftar pustaka itu halaman 13. Kemudian daftar pustakanya minimal bukunya 5. Biar pinter, masa buat makalah kurluru toko internet. Makalah di internet banyak, jurnal di makalah banyak, buku banyak, e-book banyak. Ya, 5 persyaratannya ya, biar pinter, biar baca ya. Kenapa Ibu ada tugas review? Kalau nggak ada review, nggak ada merangkum, sama akan baca materi itu. Berarti kuliah di masa COVID-19 saudara nggak akan tambah ilmu karena nggak baca sama sekali. Cuma salam kemudian menghilang tadi. Tapi kalau nge-review kan berarti ada. Tapi review itu jangan sama dengan temannya, mesti kelihatan karena dibuka Ibu satu persatu. Pokoknya nek padha mbek koncone karo nggak tak kasih nilai bagus. Iya, harus tak kasih nilai C nanti karena sama. Biar yang memberi dan yang diberi, yang minta sama wis. Karena Ibu udah tahu siapa ini yang ngasih, siapa yang minta nggak tahu ya. Kemudian nanti ada yang pertemuan keduanya itu di samping saudara membuat resume, Ibu akan menyampaikan materi. Jadi pertemuan pertama kedua itu pakai Google Meet. Selanjutnya pakai diskusi di LMS ya, biar paketan mudah habis ya. Ya itu kecuali yang punya WiFi nggak ada masalah. Kalau yang paketan kan habis nanti ya. Oke itu. Kemudian selanjutnya UTS harus diupload pada waktu itu jadwal UTS. Dan soalnya biasanya diupload Ibu pada malam hari sebelum UTS itu dikerjakan atau kurang 2 hari lah nanti saya upload biar ada waktu untuk mengerjakan UTS ya. Begitu juga UAS-nya ya. Jangan lupa ya. Itu kontrak pembelajarannya. Ada lagi yang kalau misalnya Zoom gini saudara mau minum, makan kue boleh lah, asal nggak makan nasi saja ya. Oke. Ya. Oke. Itu pokoknya kalau ngupload ITS UAS jangan telat, karena kalau telat nggak bisa masuk ya. Kalau nggak masuk nanti deh, atau telat sudah memberi nilai sama baru bilang nggak bisa ya, dimarahin sama akademik
Oke, baik, sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Ada Bu, saya Bu. Saya Bu. Ini gantian nggih Mas Zainal. Silakan Anisatul Khairah. Bu, berarti pertemuannya itu nanti 1-2 kali cuma pakai Google Meet, Bu. Soalnya Ya. kemarin itu semester 4 itu kurang bisa ngoperasikan diskusi di LMS, Bu. Sering nggak ikut karena nggak tahu. Kalau di Google Meet kan langsung Bu, enak jelaskannya. Mbak, kalau di LMS itu ngoperasionalkan ya sampai hanya ngupload makalah dan ngupload PPT, kan gitu toh? Terus moderator, ya bilang kan Ibu sudah diposting, awal itu sudah ada. Ibu, pokoknya kalau kuliah Ibu itu harus pinter. Ya, tinggal makalah diupload kan sudah ada tempatnya, tinggal sama klik, nanti kan ada panah yang ke bawah gini-gini tuh, sama tinggal ngeklik itu, kemudian filenya itu sama klik, sama ngambil dari laptopnya sampean atau ngambil dari kalau sudah masuk di apa itu di WA di HP, nanti tinggal klik itu sudah masuk di situ, Mbak. Open Bu, ya, diskusinya. Loh, diskusinya kan ngomong, Mbak, bicara ditulis. Kan ditulis. Misalnya sama namanya Anisatul Khairah bertanya, kan gitu. Sudah tinggal kan ada kolom komentar, gitu sama tinggal replay. Di replay itu sama nulis mohon izin saya bertanya, kan namamu sudah masuk di situ. Dan sampai tinggal pertanyaannya misalnya tentang teknik pengambilan keputusan, misalnya teknik pengambilan keputusan itu yang dimaksud apa. Nah, kan gitu misalnya. Ya sudah langsung zaman tinggal di situ ada submit, langsung klik submit sudah muncul. Nanti kemudian presentator jawab bawahnya. Loh, berarti zaman kuliah sejak dulu itu di LMS belum sama dosennya? Enggak masih. Ini lebih ke penawaran, Bu. Kalau ini kontrak pembelajaran ya. Kalau presentator itu mau pakai Google Meet untuk presentasinya boleh, tapi absennya tetap ada di tetap ada di LMS, atau kalau sama masuk di sister ya tetap absen di sister ya. Tapi ditawarkan sama satu kelas itu di WA. Sebenarnya Ibu itu lebih senang kalau pakai Google Meet, tapi bukan mempertimbangkan. Iya sama Bu. Yang enggak punya WiFi ya. Kalau enggak punya WiFi pakai paketan. Karena sama mata kuliahnya kan tidak hanya Ibu saja, kan banyak dosen, paling enggak 10 dosen ya. 10 dosen sama Zoom terus atau Google Meet terus 1 minggu sama 100.000. Ya. Nah, tapi monggo. Pokoknya misalnya kelompok 1 misalnya mau pakai Google Meet. Pakai linknya Bu Rodia boleh, pakai linknya sendiri boleh. Terus temannya diajak Google Meet ini mau, monggo. Tapi kalau enggak ya Ibu LMS gitu ya. Tapi kalau di WA Ibu enggak mau pembelajaran di WA, soalnya enggak ada ininya. Enggak ada bukti dokumennya bahwa kita itu pembelajaran. Hanya di WA, masa WA mau screenshot satu-satu? Kan susah untuk laporannya. Kalau LMS kan sudah memang resmi dan itu diwajibkan di Fakultas Tarbiyah itu ya. Nanti kan bisa dikontrol oleh LPM itu. Oh, Bu Rodia ngajar sudah topik keberapa gitu, nah kan ada ya. Lah yang belum bisa harus belajar ya. Toh ini nanti ke depan di kurikulum Merdeka, dosen boleh sampai 3 kali pakai Zoom perkuliahannya, enggak tatap muka terus di kelas, boleh gitu ya. Tapi mestinya ini wajibnya itu 3 kali Zoom atau Google Meet ini. Di pertemuan 1-2 dengan pertemuan yang mau ujian akhir semester nanti Ibu mesti pakai Zoom lagi 3 kali itu. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan mau materi-materi yang mau ujian itu. Biasanya Ibu gitu. Siap. Oke. Tapi kalau mau Zoom terus ya enggak apa-apa. Asal saudara siap, monggo. Ini kontrak pembelajaran. Ya Pak, Zoom-nya berapa kali ya? Google Meet-nya berapa kali? Mas Muhammad Tulil, berapa kali kira-kira? Atau Mas Pasai, koordinator kelas berapa kali Mas? 3 sudah cukup.
Ya, Mas Muhammad dulu 3. Kalau Mas koordinator berapa Mas Pasai? Saya mengikuti aja, Bu. Ya, tapi boleh nanti kalau misalnya ada kelompok yang mau Google Meet atau mau pakai Zoom, monggo Ibu ikut, nggak masalah bagi Ibu ya. Malah senang kita. Atau kalau sudah jenuh atau pengen ketemu Ibu, pengen ketemu teman-teman gini, ya sudah kita pakai Google Meet ya. Gitu aja ya. Ya, wes, tapi yang wajib Google Meet-nya itu 3 kali ya. Itu wajib. Yang sunahnya monggo wes terserah. Asal saudara punya paketan mau Google Meet, mau Zoom, oke ya, nggak ada masalah. Kalau Ibu nggak ada masalah, wifi-nya Ibu ini dipakai nggak dipakai, bayar setiap bulannya ya. Ibu Google Meet terus nggak ada masalah karena wis dibayar setiap bulan ya. Itu enaknya kalau wifi gitu. Oke. Baik itu ya untuk kontrak pembelajaran. Sekarang minta tolong diperhatikan RPS yang mau di share itu ini ya. Nanti biar tahu tugasnya ya. Siap-siap. Ini kelihatan ininya saja, nggak kelihatan Ibu sama saudara nggak apa-apa ya, biar jelas ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Ya Bu. Bisa dibaca ya, ini jelas ya. Oke, saya jelaskan. Ini saudara nanti di itu ya. Ini kan ada di LMS, sudah Ibu posting, sudah Ibu upload di LMS. Saudara download. Biar nanti dalam 1 semester itu saudara tahu sekarang waktunya apa, pokok bahasanya apa. Ini sudah sesuai dengan yang ada di LMS. Topik 1 itu ya. Orientasi perkuliahan, penyampaian RPS dengan pembuatan kontrak pembelajaran. Sudah terencana di sini semua ya. Baik, ini saya belum punya karena saya belum punya logo ya. Oke. Rencana perkuliahan semester. Ini teknik pengambilan keputusan dengan kode mata kuliahnya adalah MPI 15322. Nah, ini dosennya Ibu Dr. Hajah Siti Robiah PD. Nah, deskripsi mata kuliah ini adalah diberikan hanya kepada prodi MPI karena ini adalah merupakan mata kuliah keahlian. Mata kuliah ini membahas atau isinya akan membahas tentang konsep pembuatan keputusan dalam kaitannya dengan manajemen dan organisasi pendidikan. Sebentar, Ibu minta tolong di-mute semua ya. Nah, Ibu minta tolong di-mute semua biar jelas Ibu menjelaskannya ya. Oke. Isi dari ini materi yang mau dibahas dalam 1 semester adalah meliputi konsep, definisi pengambilan keputusan, macam-macam keputusan, model-model pengambilan keputusan, prosedur pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, aktor dan lingkungan pengambilan keputusan di dalam organisasi pendidikan, khususnya dalam kaitannya dengan perencanaan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan. Tegasnya, mata kuliah ini membahas aplikasi berbagai model dan teknik pembuatan keputusan dalam konteks manajemen dan organisasi pendidikan. Itu adalah gambaran atau deskripsi dari mata kuliah ini. Kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan dari sikap dengan mempelajari atau membahas dari berbagai materi yang ada di dalam ini, mahasiswa bisa menambah ketakwaannya pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Karena dengan pendidikan diharapkan kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, masyarakat dan bangsanya. Pengetahuan, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis,
dan inovatif dalam konteks pembahasan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian saudara adalah manajemen pendidikan Islam. Kalau keterampilan ada umum, ada khusus. Yang umum adalah untuk mengembangkan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif, melalui pengembangan diri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kerangka mewujudkan kinerja diri sebagai tenaga administrasi pendidikan yang profesional. Kalau orang itu profesional pasti dia akan bertanggung jawab dan ahli di bidangnya. Kemudian keterampilan khususnya mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah, pengembangan ilmu dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analitis atau analisis atau eksperimental terhadap informasi dan dari data dan data. Itu capaian tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini. Ada sifat, sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian selanjutnya mata kuliah ini RPS-nya ada 16 kali karena secara umum secara teori 16 kali. Karena ini 4 SKS mestinya satu pertemuannya itu 3 jam 20 menit karena di sini ruangnya itu terbatas dari mulai pagi sampai sore itu hanya 5 di setting 4 pertemuan, maka tidak bisa 3 jam 20, hanya terlaksana 2 jam. Untuk itu pertemuannya menjadi 22, tapi materi ini harus tetap ini dan RPS-nya juga tetap ini, pertemuannya yang 22. Oke, di pertemuan pertama mahasiswa memiliki pemahaman tentang arah dan tujuan mata kuliah teknik pengambilan keputusan. Ini disampaikan Ibu melalui orientasi perkuliahan yang isinya adalah penyampaian RPS dan pembuatan kontrak pembelajaran. Selesai kan? Kontrak pembelajaran sudah kita buat. Kemudian penyampaian RPP sekarang, rencana perkuliahan semester ini saya sampaikan. Yang kedua, ini topiknya adalah konsep dasar pembuatan keputusan. Mahasiswa membuat review atau rangkuman materi ini dan dosen nanti memberikan materi PPT-nya. Dikumpulkan pada waktu perkuliahan Kamis depan atau sebelum Kamis malam hari sudah bisa diupload. Sudah bisa nanti sudah disetting sama Ibu insya Allah. Ya. Oke, pertemuan ketiga sama. Tidak usah Ibu menyampaikan materi karena tidak Google Meet. Mahasiswa aja yang mengupload review ini dan nanti ada diskusi di bawahnya. Kalau ada yang nggak paham boleh diskusi ya. Ini materinya diupload, kemudian ada diskusi tentang materi ini di topik pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat ini adalah diskusi kelompok 1, topiknya unsur dan dasar pengambilan keputusan. Ini mahasiswa kelompok 1 membuat makalah dan PowerPoint untuk presentasi diskusi, kemudian nanti tugasnya moderator diskusi. Diskusi dengan topik ini disampaikan oleh presentator 1, 2, 3, 4 yang bertanya ini, yang menjawab ini. Nah, kesimpulannya ini gitu ya. Oke, itu kelompok 1, 5 itu kelompok 2. Topik judul diskusinya atau topik diskusinya proses pembuatan keputusan. Tugasnya kelompok 2 sama. Kelompok 3 di pertemuan topik ke-6 membahas tentang tema diskusi tingkatan-tingkatan keputusan di tingkat pendidikan dan non pendidikan. Itu tugasnya kelompok sama. 4, 5, 6, 7 kelompok 4 membahas tentang kategori keputusan dan macam-macam pengambilan keputusan. Nah, isinya nanti pengambilan keputusan perorangan dan kelompok. Ke-8 kita UTS. Semua materi yang sudah kita pelajari dari nomor 2 sampai 7. Kemudian 4, 5, 6, 7 kelompok 5 topiknya diskusi adalah pendekatan terhadap pembuatan keputusan.
Tugas kelompok sama buat makalah, PPT, dan notulensi. Kelompok 4, 5, 6, 7, 9, 10, kelompok 6 dengan topik diskusinya model-model pengambilan keputusan. Nanti isinya ada model pengambilan keputusan kelompok, rasional, dan keputusan perilaku. Tugasnya kelompok sama. Kemudian kelompok 7 di 11 topiknya keterampilan pembuatan keputusan. Tugas kelompok sama. Kemudian kelompok 8 topiknya teknik pengambilan keputusan. Nanti isinya ada 3 ini makalahnya. Kemudian kelompok 9 pembuatan keputusan birokratik dan etis. Nah, tugas kelompok sama. Kelompok 10 tema diskusinya penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan. Tugas kelompok sama. Kelompok 11 pembuatan keputusan dan kepemimpinan pendidikan. Karena tugas kepemimpinan pendidikan biasanya yang membuat keputusan kemudian dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan. Kemudian ke-16 UAS. Nah, boleh tulis, boleh praktek, nanti boleh pilih ya. Buku-bukunya, referensinya dari semua topik sudah ada di dalam 18 buku ini. Misalnya Atmo Sudirjo, ada pengambilan keputusan Jakarta, Gagali, Indonesia. Ada Bernard Chester, The Function of the Executive, ini Cambridge, Harvard, ini diterbitkan oleh Universitas Harvard. Nah, ini buku ini yang membahas tentang fungsi-fungsi pengambilan keputusan ada di sini. Semuanya ada. Ada bukunya Cook, Steve, Slack, Neglect, itu Making Management Decision, adalah manajemen pembuatan keputusan. Ada Tracker, The Effective Executive, ini terjemah nanti ya. Ada bukunya terjemah. Ada bukunya Gavan, Fakri, Perencanaan Pendidikan, Teori dan Metodologi. Begitu juga ada pembuatan keputusan, konsep, prinsip, dan proses. Ini ada di yang nomor 2 tadi ya. Kalau yang mau diresum ada di buku ini. Kemudian banyak sekali sampai ke 18. Ya. Wes, semua pokok bahasan ada di buku 18 ini, atau boleh ambil dari jurnal, boleh ambil dari makalah, asal jangan plek. Kalau itu plek, itu berarti gak boleh, karena itu plagiarisme. Ya. Oke, ini dosen pengampunya Ibu, Ketua Program Studi MPI Pak Nurudin, Lembaga Penjaminan Mutu Pak Saihan, Wakil Dekan 1 Pak Dr. Haji Masudi MPD. Nah, jangan lupa makalahnya halamannya harus 13 sampai daftar pustaka. Daftar pustakanya minimal 5 buku ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang belum difahami boleh bertanya. Kalau belum paham boleh bertanya ya. Saya Bu mau izin bertanya. Oke, monggo. Biasanya ini Bu kan tadi wis ini loh penilaian Bu kan biasa dikasih tahu TS berapa persen gini loh. Oh iya, itu biasanya sudah ada di anu Mas, tapi saya kasih tahu ya, untuk kontrak pembelajaran itu sudah di LMS itu sudah tercantum secara otomatis penilaian tugas itu 40%. Karena tugas itu isinya 4. Ada kehadiran masuk kuliah ini. Kalau masuk kuliah tatap muka kan di kelas. Kalau di sini ya di LMS ini. Kehadiran masuk di LMS itu 10%. Jadi mahasiswa itu wajib masuk 75%. Kalau itu 22 pertemuan, berarti mahasiswa wajib masuk 18 kali pertemuan. Ya.
Pokoknya mahasiswa itu boleh tidak masuk 3 kali tapi dengan surat izin. Ya. Nah, kalau sakit boleh sampai 4 kali asal ada surat dari dokter keterangan sakit. Yang 10% adalah apa? Keaktifan di kelas, ya diskusi ngomong, ya presentasi jawab itu 10%. Tugas individu 10%, yang resum 2 kali itu 10%. Kemudian yang 10% tugas kelompok, buat makalah, PPT dan presentasi itu 10%. Jadi makanya tugas itu besar 40% presentasinya. Ujian akhir semester 40%, tugas 20% sehingga genap 100%. Itu yang ada di penilaian nanti di siakap atau sister, gitu ya. Nah, apalagi Mas yang mau ditanyakan, Mas Wahyu Agung? Itu dulu Bu. Terima kasih nggih. Nggih, berarti semuanya sudah tahu nggih. Makanya di tugas itu isinya 4, laksanakan semua biar nilainya nanti bisa dapat A atau A+. Nggih. Oke, yang lain silakan monggo yang belum difahami boleh bertanya. Pertanyaannya bagus Mas Wahyu Agung sehingga tahu. Wah, aku kalau nggak absen, apalagi nanti aku nggak absen sampai 10 kali, kalau aku nggak lulus berarti aku nggak bisa protes. Karena itu sudah ketentuan dari apa? Dari kebijakan kampus universitas. Nggih. Gitu ya. Siapa lagi yang mau tanya? Saya Bu. Nggih, monggo silakan Mas Muhammad Izuna. Bu, terkait tugas resum. Nah, itu tugas resumnya itu nunggu instruksi dari Bu Dia atau kita ngeresum terkait presentasi atau bagaimana Bu? Terkait tugas resumnya itu. Loh, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu di RPP nomor 2 dan nomor 3 itu kan tugas ngeresum. Ya berarti saudara yang resumnya mulai sekarang topik nomor 2 itu untuk minggu depan diupload gitu loh Mas. Ya. Atau malam tanggal Rebo malam itu bisa diupload karena Kamis Ibu sudah mau menjelaskan tentang apa konsep teknik pengambilan keputusan. Nggih. Yang sampean resum itu mau dijelaskan sama Ibu. Kenapa kok disuruh ngeresum 2 kali? Iya, kalau enggak sampean enggak akan baca. Kalau disuruh ngeresum kan mesti cari materi baca. Nek enggak, sampean kuliah enggak akan dapat apa-apa, enggak pernah baca apa-apa. Ya cuma hadir, salam ngeklik di daftar hadir tuh ya. Klik setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia saya hadir, sudah wis ngilang, udah tahu ke pasar atau ke sawah atau main ya. Tapi walaupun main ke pasar kalau disuruh Bu Dia ngeresum, kecuali kalau copy paste lo ya. Tapi kalau ketahuan karena itu kan dibaca sama Ibu, kalau ketahuan keduanya sama ndak tak luluskan semuanya wis pokoknya nggak tahu karena Ibu nggak tahu ini sing ngasih siapa, yang minta siapa nggak tahu ya. Hanya kalau ketahuan Ibu saudara itu sama tugasnya dengan teman, berarti saudara kan nggak baca, hanya copy paste ya. Ibu lebih senang tak kasih nilai yang apresiasi kalau tugas itu ditulis tangan. Karena Mas Yo misalnya ngambil dari buku atau ngambil apa kan sama baca. Orang nulis masa nggak baca? Orang nulis kan mesti baca kalau nulis tangan. Nek ketik copy paste itu tadi malah nggak dibaca isinya, kadang nggak tahu ya. Itu loh Ibu lebih senang kalau saudara ngeresumnya pakai tulisan tangan, kemudian di scan jeling kemudian PDF dimasukkan, gampang ya. Ya nggak punya laptop nggak masalah kan, tinggal ngeklik di PDF langsung dikirim di LMS kan gitu toh. Iya. Terima kasih. Baik. Muhammad Izuna, bisa difahami ya? Bisa Bu, sudah cukup jawab. Dan itu Ibu ngukur tugas individu, bertanggung jawab individu. Kalau kelompok itu kan kadang nggak ikut buat makalahnya, diserahkan wis nang koncone. Tapi kalau individu nggak ngupload kan kelihatan nanti. Oh tugas individu tidak ada, kan gitu.
berarti sudah terkurangi nilainya 10% kan gitu ya. Ya sudah diukur Ibu semuanya. Perkuliahan ini Ibu ingin, karena ingin mahasiswanya Ibu di Prodi MP ini menjadi orang yang cerdas, yang pinter, yang sukses itu loh. Tidak hanya dapat dapat apa ijazah, dapat nilai, tapi Ibu ingin pinter. Itu ya. Tapi mudah-mudahan mahasiswanya yang diajak pinter itu mau. Ya, dan kooperatif ya, kerjasama mau diajak pinter. Ya. Oke. Mbak Sheila, silakan. Siapa yang mau tanya? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Arifah Auliatul Gofar. Bu, tadi kan habis download RPS ya di LMS, tapi kok itu mata kuliah ilmu pendidikan ya, Bu? Oh, di mana? LMS. Oh, berarti Bu keliru, salah ngupload. Saya nanti tak ganti. Masya Allah, Mbak. Iya, saking kan ngajar ilmu pendidikan 3 kelas. Modern teknik pengambilan keputusan 2 kelas. Berarti Ibu salah ngupload. Iya, nanti tak ganti ya. Ya Allah. Sudah faktor Mbak, sudah faktor usia. Ketika Ibu sudah usia 52 tahun ini, berarti ngupload itu salah tempat ya. Ya nanti tak ganti ya setelah ini ya, jangan usah khawatir ya. Oke, Ibu minta maaf ya. Terima kasih diingatkan ya. Nanti kalau nggak diingatkan saudara download nggak jadi ilmu pendidikan ini. Ya, iya kalau Ibu salah diingatkan ya. Kalau mahasiswa salah itu wajar karena masih belajar. Dosen salah juga boleh karena dosen juga manusia biasa. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ibu minta maaf ya. Ganti setelah ini. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau memberikan masukan sama Ibu boleh. Nah, Ibu juga manusia biasa yang boleh salah ya. Bu, saya mau tanya lagi boleh? Iya. Boleh. Itu untuk makalah berarti minimalnya 13 halaman, nggih? Ya, nek maksimal, ya boleh, kalau lebih dari itu boleh Mbak, kalau kurang itu yang belum dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah, gitu ya. Kalau lebih boleh. Untuk rangkumannya Bu? Rangkuman ya gak ada batasannya Mbak, semakin lengkap rangkuman sampai nilainya semakin tak kasih bagus gitulah ya. Iya. Ya? Iya Bu, makasih Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada ya sudah, ya. Nanti paketanmu habis. Tapi nggak apa-apa lah, ini pertemuan perdana ya. Sudah, tak kasih doa ya. Doalah ya Allah dalam perkuliahan ini ya, dalam mencari ilmu ya. Ya Allah, wes gak usah doa bahasa Arab. Doa bahasa Arab nanti nggak paham malah artinya. Setelah doa bahasa Arab itu selesai, Allahumma firli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku pada waktu kecil. Kemudian Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Nah, selesai, akhir itu tambah doa, ya Allah, berilah saya kecerdasan yang cukup dalam tolabul ilmi ini, dalam mencari ilmu ini ya. Berilah saya kemudahan, kelancaran. Jadi diberi kemudahan, kelancaran, mesti dapat dosen orangnya baik. Kemudian sampean apa? Lulus, nilainya terbaik. Nanti dapat dosen pembimbing, skripsi juga dapat dosen yang mudah ditemui, yang orangnya baik, bantu cepat selesai. Lulus, dapat pekerjaan, dapat jodoh tepat pada waktunya. Amin, Allahumma amin. Tambahin doa itu ya. Gitu. Doakan kedua orang tuanya sehat, rezekinya lancar. Kalau waktunya bayar SPP, ada uang. Gitu loh ya. Itu doanya. Soalnya kalau orang-orang itu berbakti sama orang tua, insya Allah semuanya lancar. Okay. Tapi ya jangan lupa, baik, itu ya. Ada lagi Mas Pasai Sahri, Mas Dewa. Panggilannya ini apa? Mas Dewa, Mas Sahri, atau Mas Pasai?
koordinator kelasnya. Ingat saya Mas, pokoknya kalau namanya ada Dewa itu mesti ingat Ibu. Ada Syahri, Bulan, ingat ya. Oke, koordinator kelasnya. Sama sing ganteng kayak Mas Muhammad Ulil Aqwa gitu Ibu apa? Ya, sama sing pinter biasanya apa? Sing telat anak kuliah atau gak pernah masuk itu mesti Ibu apa? Soalnya nanti nek diklik di itu ya, di absen itu ya presensi mesti merah-merah kelihatan dari nomor pertemuan pertama sampai pertemuan keberapa itu tercetak merah ini sopo. Masih diperhatikan sama Ibu sehingga hafal ya. Ya. Kalau sudah ya sudah jam 11 ini maunya. Ya. Kan pertemuan pertama ya perdana ya. Jangan lupa apa yang disampaikan Ibu sudah ikuti aja sistem perkuliahan yang ada. Insya Allah lulus, nilainya bagus ya. Dapat pekerjaan, dapat jodoh tepat pada waktunya. Alhamdulillah. Oke? Enggak ada. Jangan lupa minggu depan mengumpulkan di LMS, absen, dan Ibu menyampaikan materi. Baru yang ketiga nanti kita mengumpulkan review, kemudian diskusi ya. Oke, sudah tidak ada yang belum paham. Kalau sudah paham semua, sudah kita akhiri ya untuk perkuliahan perdana hari ini. Kalau ada apa-apa, boleh Mas Pasai Japri Ibu selaku koordinator kelas, atau boleh di WA ya, karena WA adalah untuk komunikasi. Kalau ada sesuatu hal yang perlu diinformasikan, maka akan saya informasikan melalui grup WA, itu memudahkan ya, dan semuanya bisa membacanya. Makanya jadi mahasiswa jangan sampai ketinggalan informasi. Setiap mata kuliah harus ada grup WA-nya. Gitu loh ya. Kalau ada apa-apa, ada masalah, cepat dikonsultasikan sama dosennya. Kalau ada yang nggak paham ya perlu klarifikasi sama dosennya. Gitu loh ya. Biar bisa lulus 7 semester atau paling lama 8 semester ya. Karena sekarang itu S1 hanya 10 semester. Kalau lebih saudara sudah kena DO ya, gitu ya. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Kita doa akhir majelis biar ilmunya manfaat, selalu diberi Allah kemudahan. Allahumma yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wa minkum ilal liqa ma'assalamah wa ma'an najah. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sukses untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau ngajar PPG ganti ya. Kisah lagi si Ayu. Berarti Hamian merem berarti. Oke, Mbak Nabila. Aku belai. Mbak Bila ikut ngomong. Mana kamu kom? Mama jangan. Mama meleleh. Bila.